Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan video saya. Dengan saya Rahma Aulia dari kelas 6A. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai hasil kali titik dan hasil kali silang pada bilangan kompleks. Nah, langsung saja materi pertama, yaitu hasil kali titik dari dua bilangan kompleks. Nah, seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, nah misalkan Z1 itu sama dengan X1 ditambah Y1 dan Z2 sama dengan X2 ditambah Y2. Ya, kedua ini merupakan Z1 dan Z2 ini merupakan bilangan kompleks pada vektor. Kalian pasti pernah belajar atau pasti pernah mendengar hasil kali titik pada vektor kan. Nah, kali ini kita membahas mengenai hasil kali titik itu pada bilangan kompleks. Nah, hasil kali titik pada bilangan kompleks ini disebut juga dengan hasil kali skalar pada kedua bilangan kompleks dan dapat didefinisikan dengan Z1 dot Z2. Jadi hasil kali titik kan bisa disebut dengan juga dot, jadi dibaca Z1 dot Z2 sama dengan modulus Z1 dikali modulus Z2 dikali cos theta. Nah, ini akan sama dengan juga X1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2. Jadi ini sama dengan juga bilangan real daripada Z1 dikali Z2 dan sama dengan juga setengah dari sekawan dari Z1 dikali Z2 ditambah Z1 dikali sekawan dari Z2. Nah, dimana theta di sini merupakan theta ini sudut antara Z1 dan Z2 dan dia nilainya berada di antara 0 sampai pi atau 180 derajat. Nah, dari definisi tersebut kita dapat menurunkan, nah jika ada Z1 dan Z2 itu lebih besar daripada 0, nah pada bidang kompleks dia akan membentuk sudut lancip. Yang kedua, jika ada Z1 dan Z2 lebih kecil daripada 0, maka dia membentuk sudut kumpul. Dan jika Z1 dan Z2 itu sama dengan 0, maka tetanya itu adalah 90 derajat. Nah, Z1 dan Z2 nya akan saling tegak lurus. Selanjutnya, ada beberapa sifat hasil kali titik bilangan kompleks. Nah, jika ada Z1, Z2, dan Z3 itu merupakan 3 buah vektor dari bilangan kompleks dan M merupakan sebuah skalar, maka akan berlaku yang pertama, sifat pertama Z1 dot Z2 itu akan sama dengan Z2 dot Z1. Nah, ini merupakan sifat komutatif. Yang kedua, ada Z1 dot Z2 dalam kurung dot Z3 itu akan sama dengan Z1 dot dalam kurung Z2 dot Z3. Ini disebut dengan sifat asosiatif. Yang ketiga, ada sifat Z1 sifat distributif, dimana dia Z1 dikali Z2 tambah Z3 sama dengan, jadi dikalikan Z1 dot Z2 ditambah Z1 dot Z3. Yang keempat, ada sifat perkalian dengan skalar, yang M ini tadi sebuah skalar. Nah, dia dikalikan dengan Z1 dot Z2 itu akan sama dengan sebuah skalar M dikali Z1 dot Z2 dan akan sama dengan juga Z1 dot MZ2. Nah, ini merupakan sifat perkalian dengan skalar. Yang kelima, ada sifat tegak lurus sesuai dari definisi yang tadi, dimana kalau ada Z1 dot Z2 itu sama dengan 0, maka tetanya adalah 90 derajat dan dia itu akan saling tegak lurus. Yang keenam, ada Z1 dot Z1 itu akan sama dengan modulus Z1 kuadrat. Nah, jadi sifat-sifat ini sama seperti kemarin yang sudah kita bahas mengenai sifat bilangan kompleks, pokoknya sifat-sifat lah
ada sifat seperti ini, maka ini dapat dibuktikan. Nah, kalian bisa membuktikannya sendiri karena sudah kita bahas sebelumnya kan. Selanjutnya yang kedua, materi hasil kali silang dari dua bilangan kompleks. Nah, hasil kali silang Z1 dan Z2 itu dapat didefinisikan dengan Z1 cross Z2. Jadi hasil kali silang itu dapat dibaca dengan cross, jadi Z1 cross Z2 maka sama dengan modulus Z1 Z2 sin theta. Nah, kalau hasil kali titik tadi dia kan cos theta. Nah, pada kali silang dia sin theta. Itu akan sama dengan juga X1 dikali Y2 dikurang Y1 dikali X2. Dan akan sama dengan juga imajiner dari Z1 dikali Z1. Dan akan sama dengan setengah dari bilangan sekawan Z1 dikali Z2 dikurangi 1 dikali bilangan sekawan Z2. Nah, maka dari yang sudah kita cari tadi hasil kali titik dan hasil kali bilangan berdasarkan definisi hasil kali titik tadi dan hasil kali silang ini, maka jelas bahwa jika ada Z1 bilangan sekawan Z1 dikali Z2 itu akan sama dengan Z1 dan Z2 dalam kurung ditambah imajiner. Ini bagian imajinernya tadi yang hasil kali silang, maka imajiner Z1 cross Z2 itu akan sama dengan juga kalau kita ubah ke bentuk eksponen, yaitu modulus Z1 dikali modulus Z2 dikali eksponen I pangkat I theta. Nah, jika ada Z1 dan Z2 dibuka 0 atau dia bukan 0, nah maka akan berlaku suatu syarat perlu dan cukup agar Z1 dan Z2 itu tegak lurus. Maka seperti yang turunan definisi tadi, Z1 dan Z2 itu harus sama dengan 0 supaya dia tegak lurus. Yang kedua, ada syarat yang perlu dan cukup agar Z1 dan Z2 itu sejajar, harus ada Z1 cross Z2 sama dengan 0. Yang ketiga, ada panjang proyeksi Z1 pada Z2 itu dapat dituliskan modulus Z1 dan Z2 per modulus Z2. Nah, kita juga bisa mencari luas jajar genjang yang sisinya Z1 dan Z2 itu adalah modulus dari Z1 cross Z2. Selanjutnya, tadi ada sifat hasil kali titik, sekarang ada sifat hasil kali bilangan, hasil kali silang ya, hasil kali silang bilangan kompleks. Nah, misalkan ada Z1, Z2, Z3 merupakan 3 buah vektor kompleks dan M sebuah skalar, maka akan berlaku Z1 cross Z2 itu akan sama dengan juga Z2 cross Z1, itu merupakan sifat komutatif. Yang kedua ada Z1 cross Z2 dalam kurung cross Z3, maka akan sama dengan Z1 cross Z2 cross Z3 dalam kurung. Ini merupakan sifat asosiatif. Yang ketiga ada sifat distributif, di mana Z1 cross dalam kurung Z2 tambah Z3 akan sama dengan ini dikalikan ke dalam kasur Z1 cross Z2 ditambah ini yang pertama kurungnya Z1 cross Z3. Yang keempat ada M sebuah skalar, yaitu M sebuah skalar dikalikan Z1 cross Z2 itu akan sama dengan MZ1 dalam kurung cross Z2 akan sama dengan juga Z1 cross MZ2. Nah, ini merupakan sifat perkalian dengan skalar. Kalau misalnya ada M berarti dia itu merupakan sebuah skalar. Kita misalkan M itu merupakan sebuah skalar. Yang kelima ada Z1 cross Z2, dia itu sama dengan 0, maka Z1 dan Z2 ini dia itu akan sejajar, garisnya akan sejajar. Yang keenam ada bilangan identitas, kalau 0 cross Z1 itu akan sama dengan Z1 cross 0. Yang ketujuh ada sifat distributif, di mana Z1 cross dalam kurung Z2 kali Z3. Nah, ini
akan sama dengan Z1 dot Z3 cross Z2 dikurang Z1 dot Z2 dikali cross Z3. Nah, sama seperti yang sebelumnya juga, sifat ini dapat dibuktikan. Nah, kalian dapat membuktikannya dengan nah, kita masuk ke contohnya. Nah, contohnya di sini agar kalian lebih paham dengan materi yang sudah saya sampaikan tadi, maka kita masuk ke contohnya. Apabila diketahui Z1 di sini 5 tambah 6i dan Z2 min 2 dikurang i, maka tentukanlah Z1 dot Z2 dan yang B Z1 cross Z2. Nah, yang pertama kita cari dulu Z1 dot Z2. Mana rumusnya tadi adalah modulus Z1 dikali modulus Z2 cos theta, dan akan sama dengan juga rumusnya X1 kali X2 ditambah Y1 Y2. Di sini kita lihat saja X1-nya kan di sini adalah 5. Nah, X2-nya min 2. Maka kita masukkan saja 5 dikali min 2 ditambah Y1-nya di sini adalah 6 dan Y2-nya adalah min 1. Di sini kan min I, maka di sini min 1. Min 1 jadi 6 kali min 1. Maka kita dapatkan 5 dikali min 2 adalah min 10, 6 dikali min 1 adalah min 6, maka min 10 ditambah min 6 akan sama dengan min 16. Selanjutnya yang kedua ada Z1 cross Z2, itu akan sama dengan modulus Z1 dikali modulus Z2 sin theta, dan akan sama dengan juga rumusnya X1 dikali Y2 dikurang Y1 dikali X2. Nah, X1 di sini tadi 5 dan Y2-nya adalah nih min 1, kita kalikan dikurang, ini dikurang ya, beda dengan tadi yang kalau dot kan ditambah, ini dikurang. Nah, Y1-nya adalah 6 dan X2-nya adalah min 2, 6 kali min 2. Jadi 5 dikali min 1 min 5, di sini min 6 dikali min 2 adalah 12. Min 5 ditambah 12 hasilnya adalah 7. Seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.